Hadirin jamaah maghrib rahimakumullah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita sebagai manusia. Manusia ini adalah makhluk yang paling mulia yang Allah ciptakan di permukaan dunia ini. Dan sebenarnya seandainya bukan karena manusia, kemungkinan dunia ini tidak ada. Dan seandainya bukan karena manusia, bisa dipastikan surga juga tidak ada. Karena manusia yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan khuliqat al-makhluqat lil insan. Semua makhluk ini Allah ciptakan adalah hanya untuk kepentingan manusia. Wa khuliqal insan li'ibadatillah. Dan Allah menciptakan manusia tiada lain kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ibadah dalam pengertian yang sangat luas. Jadi banyak orang yang tidak memahami apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan ibadah. Ibadah itu sebenarnya adalah ketaatan kepada Allah. Jadi ketika Allah berfirman, "Aku tidak menciptakan manusia kecuali untuk beribadah." Artinya, aku tidak menciptakan manusia kecuali untuk taat kepadaku. Jadi Allah menciptakan kita ini agar kita taat kepadanya. Mungkin kita bertanya, apa yang dimaksud dengan taat? Taat itu hanya dua, yaitu melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Itu yang dimaksud dengan taat. Jadi ketika Allah mengatakan aku menciptakan manusia untuk beribadah, artinya aku menciptakan manusia untuk taat kepadaku. Maksudnya adalah aku menciptakan manusia agar manusia melaksanakan perintahku dan meninggalkan laranganku. Itulah sebenarnya tujuan kita diciptakan. Dan ketika manusia tidak melaksanakan perintah Allah dan tidak meninggalkan larangan Allah, maka manusia itu menyalahi tujuan penciptaannya. Maka hadirin yang mulia, inilah yang harus diingatkan, bahwa kita hadir di dunia ini adalah untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, untuk melaksanakan ini perintah itu harus didorong oleh suatu motivasi yang besar yang disebut dengan iman. Dan iman ini sekalipun sudah diajarkan kita ada 6 yang rukunnya itu, untuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri khairihi wa syarrihi. Namun di antara 6 rukun iman ini ada 2 yang sangat menonjol itu, yaitu yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Maka kedua keyakinan ini harus betul-betul disempurnakan dalam diri kita. Bagaimana kita yakin bahwa kita beriman kepada Allah dan kita yakin terhadap adanya hari akhirat. Maka hadirin yang mulia, keyakinan kepada Allah ini sebenarnya kita biasa sampaikan bahwa seperti saya misalnya, saya punya tubuh ini zat saya. Tapi namanya Darussalam. Dan ketika orang melihat zat saya, dia akan tahu itu Darussalam. Jadi, tapi yang memberikan nama saya adalah orang tua. Tapi Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna, yang memberikan nama kepada zat yang maha sempurna ini dirinya sendiri. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, innani anallah. Aku ini adalah Allah. Fa'budni, sembahlah aku, wa aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingat kepada aku. Jadi yang memberikan nama kepada zat yang maha sempurna ini sebagai Allah sendiri. Namun dalam Al-Quran, untuk memahami Allah yang demikian sempurna ini, maka Allah memperkenalkan kembali dirinya dengan nama-nama yang indah, dan nama-nama ini meliputi sifat-sifatnya juga.
Sehingga di dalam Al-Quran dikatakan walillahi asma'ul husna. Bagi Allah itu adalah 99 sifat dan nama yang indah. Nah, untuk memahami siapa Allah yang sesungguhnya, sekalipun kita harus mengatakan kita tidak akan sampai untuk mengenal siapa Allah yang sesungguhnya dengan keterbatasan kita sebagai makhluk. Tetapi dengan Allah mengantarkan kita untuk memahami 99 nama itu, ketika 99 nama itu sudah dipahami dengan baik, misalnya wallahu la ilaha illa Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus sampai kepada As-Sabur. Itu setiap poin-poin itu, apa itu Ar-Rahman, apa itu Ar-Rahim, apa itu Al-Malik, apa itu Al-Qudus, Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Kalau setiap poin-poin penting 99 nama ini sudah difaham semuanya, dan itu butuh waktu pengkajian untuk perenungan, sudah dipaham semua itu, maka semua pemahaman-pemahaman kita terhadap 99 nama ini dikumpulkan kepada Allah. Itulah Allah yang sesungguhnya. Dan ketika pemahaman 99 nama ini kita kumpulkan kepada Allah, nggak ada lagi kata-kata yang bisa muncul. Nggak bisa lagi, Pak. Jadi kata ini sudah habis untuk menggambarkan, karena sudah digambarkan di 99 itu. Ketika 99 itu ditahu dan dikumpulkan kepada Allah, maka ini yang disebut dengan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika orang pada sampai kepada ma'rifatullah ini, maka pasti dia akan merasakan tidak ada yang lebih dicintai dalam hidup ini melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita tidak mencintai Allah? Karena kita tidak kenal siapa dia sebenarnya. Begitupun juga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya kita tahu siapa sebenarnya Rasulullah, untuk apa beliau hadir dan untuk apa beliau mengorbankan dirinya. Bahkan di dalam peristiwa Isra Mi'raj, Allah sudah jamin, Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan bagimu wahai Nabi Allah. Tapi Nabi langsung berpikir, wah, saya tidak mau selamat sendiri. Barulah dia jawab, Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kemudian Nabi katakan, Asyhadu an la ilaha illallah. Allah jawab, wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Jadi hadirin yang mulia, dan tidak ada yang dipikirkan Nabi menjelang meninggal dunia, bukan istrinya, bukan anaknya, bukan. Yang dipikirkan adalah umatnya, kita semua ini, ummati, ummati, ummati. Maka hadirin yang mulia, dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan